Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar bareng untuk membahas tentang tinjauan Islam terhadap ilmu dan teknologi. Materi ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam tentang bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan menjelajahi relevansi keduanya dengan kemajuan zaman serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat menimbang, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam perspektif ajaran Islam, ilmu dan teknologi bukanlah entitas yang terpisah dari agama, melainkan bagian integral dari kehidupan yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Materi ini akan mengupas tuntas landasan filosofis, prinsip etika, sejarah gemilang kontribusi ilmuwan Muslim tentang modern, solusi dan peran umat Islam dalam memajukan ilmu dan teknologi. Nah, landasan filosofis Islam tentang ilmu. Pertama itu Al-Quran menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, seperti dalam surat Al-Alaq yang memerintahkan untuk membaca dan belajar. Itu mendorong eksplorasi, membangun pengetahuan dan memahami ciptaan Allah. Yang kedua, hadis Nabi hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam ajaran Islam. Bahkan ilmu itu wajib kita cari ya, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal atau masuk ke liang lahat. Kewajiban karena mencari ilmu itu kewajiban dari individu, dan yang kedua tanpa batas usia dan berlaku universal, artinya berlaku untuk semuanya, tidak memandang dia itu rasnya apa, eh, marganya apa, atau budayanya apa, itu sukunya apa. Nah, itu. Nah, konsep tajwid itu tauhid. Konsep tauhid atau keesaan Allah menjadi dasar integrasi ilmu dan iman, di mana ilmu pengetahuan dipandang sebagai sarana untuk memahami kebesaran Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam menciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya kenapa orang-orang berakal? Di sini kita disuruh berpikir kenapa adanya pergantian malam dan siang. Nah, ternyata setelah ditelusuri oleh ilmu IPA, itu adanya perputaran rotasi tata surya. Itu yang mengakibatkan adanya malam dan siang. Jadi di sini juga Al-Quran memerintah kita untuk terus belajar dan terus berpikir, terus berinovasi untuk eh, mencari kebenaran. Dengan memahami landasan filosofis ini, umat Islam dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, sehingga menghasilkan kemajuan yang tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga membawa keberkahan secara spiritual. Nah, prinsip etika Islam dalam pengembangan teknologi itu yang pertama maslahah dan mafsadah. Maslahah atau kemanfaatan dan mafsadah itu kerusakan menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan teknologi. Teknologi harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan.
Dua, keadilan dan keseimbangan. Pengembangan teknologi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan, baik dalam distribusi manfaat maupun dalam dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, kelestarian. Teknologi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam. Yang keempat, larangan tujuan. Penggunaan teknologi untuk tujuan yang haram seperti riba, perjudian, dan produksi senjata pemusnah massal itu dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip etika ini menjadi panduan bagi para ilmuwan dan insinyur Muslim dalam mengembangkan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga bertanggung jawab dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Nah, sejarah gemilang ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam itu abad keemasan Islam pada abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi menjadi saksi perkembangan pesat ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Seperti pada matematika, itu ada Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar, sistem angka Arab, dan konsep nol. Nah, yang paling masyhur itu di kedokteran, yang di mana ulamanya itu termasuk Ibnu Sina yang menulis kitab buku itu Canon of Medicine, atau dari kitabnya itu kitab At-Tib. Nah, kalau di bahasa Inggris kan Canon of Medicine, medis, ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan selama berabad-abad. Nah, yang keempat itu optik. Ibnu Al-Haytham menjelaskan prinsip-prinsip optik dan penglihatan manusia dalam Book of Optics. Nah, peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, dan warisan ini harus harus terus dilestarikan dan dikembangkan oleh umat manusia pada saat ini, terus harus terus berkembang. Nah, kontribusi ilmuwan Muslim dalam ilmu pengetahuan ini ada banyak sekali. Ada yang termasyhur itu ada Ibnu Sina di dalam kedokteran, di Ibnu Al-Haytham itu di optik atau penglihatan, ada juga Al-Khwarizmi itu di matematik. Terus ada Jabir bin Hayyan. Ibnu Hayyan itu bapak kimia modern atau mengembangkan berbagai teknik kimia dan peralatan laboratorium. Para ilmuwan Muslim telah memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan karya-karya mereka terus menjadi inspirasi bagi generasi ilmuwan selanjutnya. Nah, integrasi ilmu nakli atau wahyu dan ilmu akli atau akal. Pertama, ilmu nakli. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan memberikan panduan tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi sumber dari ilmu-ilmu yang di ilmu-ilmu yang dikarang oleh ilmuwan Muslim itu harus bersumber pada nakli, bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ilmu akal atau akli. Akal dan observasi sebagai alat untuk memahami alam semesta menghasilkan pengetahuan empiris dan rasional. Yang ketiga itu keseimbangan. Pentingnya keseimbangan antara keduanya untuk kemajuan yang holistik menghasilkan peradaban yang maju secara materi dan spiritual. Nah, integrasi ilmu nakli dan ilmu akli memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, sehingga menghasilkan kemajuan yang tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga membawa keberkahan pada spiritualnya masing-masing. Nah, tantangan
modern dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Itu yang pertama ada dilema etika. Nah, dilema etika ini terkait kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan teknologi nuklir yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua itu dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat seperti polusi, perubahan iklim, dan disrupsi sosial. Yang ketiga itu kesenjangan. Kesenjangan ilmu dan teknologi antara negara-negara muslim dan negara maju yang menghambat kemajuan dan kemandirian. Umat Islam perlu menyadari tantangan-tantangan ini dan mencari solusi yang inovatif dan bertanggung jawab sehingga ilmu dan teknologi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia dan kelestarian alam. Nah, solusi strategi untuk mengatasi tantangan itu yang pertama kurikulum pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang terintegrasi dengan ilmu dan teknologi sehingga menghasilkan generasi yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Nah, yang ketiga itu investasi R&D. Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan di negara-negara muslim sehingga menghasilkan inovasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kerjasama internasional. Penguatan kerjasama internasional antara ilmuwan dan insinyur muslim sehingga terjadi transfer pengetahuan dan teknologi yang saling menguntungkan. Dengan menerapkan solusi dan strategi ini, umat Islam dapat mengatasi tantangan-tantangan modern dan memajukan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia dan kelestarian alam. Nah, peran umat Islam dalam memajukan ilmu dan teknologi itu yang pertama agen perubahan. Menjadi agen perubahan yang positif dan inovatif, mengembangkan solusi yang mengembangkan solusi untuk masalah-masalah global. Yang kedua itu teknologi, mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia dan menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, nilai-nilai Islam, menegakkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengembangan ilmu dan teknologi. Umat Islam memiliki potensi besar untuk memajukan ilmu dan teknologi, dan dengan berpegangan pada nilai-nilai keislaman, maka dapat menghasilkan kemajuan yang tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga membawa keberkahan secara spiritual. Nah, kesimpulan dan ajakan bertindak pada materi ini yaitu ilmu dan teknologi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Umat Islam memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Mari bersama-sama membangun peradaban Islam yang gemilang melalui ilmu dan teknologi dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan semangat inovasi yang tak pernah padam. Dan begitu kita dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan dunia dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Saatnya bertindak, mulailah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan, serta menginspirasi generasi muda untuk mencapai ilmu dan teknologi bersama. Kita bisa mencapai tujuan mulia ini sangat luar biasa. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.